Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan satu-satunya kepuasan dan kekuatan hidup orang percaya. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku, Mazmur 73 ini ditulis oleh Asaf, saudaraku ya, seorang pemimpin pujian di umat Israel. Pada awal Mazmur ini ia mengalami krisis iman karena melihat orang fasik hidup makmur ya, sementara orang-orang benar menderita. Saudaraku ya, konteksnya kalau kita lihat Mazmur 73 ayat 1 sampai 16. Namun ketika Asaf masuk ke dalam hadirat Tuhan di ayat 17, perspektif berubah. Ia menyadari bahwa Allah sendiri adalah bagian terbaik dalam hidupnya, lebih berharga dari segala sesuatu. Dan dari Mazmur 73 ayat 25 sampai 26 ya, merupakan puncak pengakuan iman dari pengalaman rohani Asaf tersebut, saudaraku. Nah, mari kita belajar saudaraku dari Mazmur 73 ayat 25 sampai 26 ini. Saya ingin membagikan 3 kebenaran dengan tema Tuhan satu-satunya kepuasan dan kekuatan hidup orang percaya. Kebenaran yang pertama, sesungguhnya Allah adalah satu-satunya yang paling diinginkan. Mazmur 73 ayat 25a berkata, siapakah gerangan ada padaku di sorga selain engkau, saudaraku ya. Nah, pemazmur menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga dari Allah sendiri. Tidak ada yang berharga selain dari Allah. Bahkan di sorga, saudaraku. Dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai mengandung makna tidak ada yang dapat dibandingkan dengan engkau, atau tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Allah. Jadi dalam ayat ini kita belajar saudaraku bahwa sorga bukan yang paling penting ya. Berkat bukan yang paling penting, hadiah bukan yang paling penting. Apakah yang paling penting itu? Yang paling penting adalah Allah sendiri, saudaraku, yang menciptakan sorga, berkat ya, dan apapun. Ini mengingatkan pada sikap tokoh iman yang lebih mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan daripada berkat-berkat, saudaraku. Seperti Musa misalnya, berkata dalam Keluaran 33 ayat 15, Musa berkata, jika engkau atau jika Tuhan sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Wow, Nabi Musa tidak hanya ingin tanah perjanjian, tetapi dia ingin hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan. Karena itulah yang paling penting dalam hidupnya. Kebanyakan orang saat ini ingin mencari apa saudaraku? Kesuksesan, betul ya? Uang, kesehatan, kenyamanan, ya, berkat. Namun pemazmur berkata, siapakah gerangan ada padaku di surga selain engkau, selain Allah. Jika kita bersama Tuhan, saudaraku ya, Tuhan Allah, sesungguhnya kita sudah memiliki segala-galanya. Seperti ada seorang anak kecil di pusat perbelanjaan tersesat, dia mencari orang tuanya. Kemudian satpam mencoba menenangkan anak itu dengan mainan, dengan permen, dengan hadiah. Tetapi anak itu tetap menangis dan gelisah. Mengapa saudaraku? Karena yang ia butuhkan bukan hadiah-hadiah itu, tetapi ayahnya, orang tuanya. Demikian juga sesungguhnya jiwa manusia tidak dapat berkat-berkat itu menggantikan pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tuhanlah satu-satunya kepuasan dan kekuatan hidup orang percaya. Amin ya. Kebenaran yang kedua saudaraku, sesungguhnya Allah adalah satu-satunya yang memuaskan. Mazmur 73 ayat 25b berkata, selain engkau
tidak ada yang kuingini di bumi. Dalam ayat ini pemazmur menyatakan bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini yang lebih ia rindukan daripada Tuhan sendiri. Ini adalah bahasa kepuasan rohani yang sangat dalam, saudaraku. Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia menawarkan banyak hal ya. Ya, kembali seperti kekayaan, popularitas, kekuasaan, kenikmatan. Namun sesungguhnya semuanya itu tidak dapat memuaskan hati manusia, tidak dapat memuaskan hati kita. Hanya Tuhan yang dapat memuaskan kita dengan sempurna, seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Ia tidak akan lapar lagi oleh apapun, saudaraku. Hati manusia diciptakan untuk Tuhan, karena itu dunia tidak bisa mengisi hati manusia, tidak bisa dosa memuaskan manusia, materi tidak dapat, saudaraku, memuaskan manusia, memberi damai sejahtera, ya. Kalau kita belajar, saudaraku, misalnya ada pernyataan dari seorang miliarder pernah ditanya oleh wartawan, berapa banyak uang yang cukup untuk Anda? Miliarder ini menjawab, sedikit lagi katanya, ya. Inilah gambaran ketidakpuasan. Inilah gambaran hati manusia tanpa Tuhan selalu merasa kurang. Namun orang yang menemukan Tuhan ya berkata, selain Engkau, selain Tuhan, tidak ada yang lain yang kuingini di bumi. Tuhan saja sudah cukup. Wow, Tuhanlah satu-satunya kepuasan dan kekuatan hidup orang percaya. Amin ya. Kebenaran yang ketiga, saudaraku, sesungguhnya Tuhan Allah adalah kekuatan dan bagian kita untuk selama-lamanya. Selanjutnya Mazmur 73 ayat 26 berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Wow, saudaraku ya. Jadi di sini pemazmur menyadari bahwa tubuh manusia akan lemah, manusia bisa gagal, akan berakhir hidup manusia. Namun ada satu hal yang tidak berubah, saudaraku. Siapakah itu? Allah. 3 kebenaran besar dalam ayat ini. Firman Tuhan berkata, adanya apa? Kelemahan manusia. Firman Tuhan berkata, dagingku dan hatiku habis lenyap. Ini menunjuk, saudaraku, pada kelemahan fisik, penderitaan, bahkan kematian manusia tidak kuat selamanya. Kedua, saudaraku, dikatakan Allah adalah gunung batu. Gunung batu, saudaraku, berbicara atau berarti tempat perlindungan, tempat yang kokoh, kekuatan yang tak tergoyahkan. Karena batu, saudaraku, yang kuat, gunung, saudaraku. Jadi Allah itu adalah sumber kekuatan ketika manusia lemah, karena dia adalah gunung batu keselamatan. Kemudian, saudaraku, yang C, Allah adalah bagian selama-lamanya, kata firman Tuhan. Dalam perjanjian lama, bagian seringkali dipakai untuk warisan. Jadi dalam ayat 26 ini pemazmur berkata, warisan terbesar saya bukan tanah, bukan harta, tetapi Tuhan Allah sendiri. Ini juga menjadi pengharapan kekal bagi kita orang percaya. Seharusnya seperti itu. Seperti seorang hamba Tuhan tua yang pernah berkata di akhir hidupnya, saya kehilangan kesehatan saya kehilangan banyak kekuatan saya, tetapi saya tidak pernah kehilangan Tuhan Yesus. Itulah, saudaraku, yang menjadi harta kekuatan kita. Itulah kebenaran Mazmur 73. Ketika semua hilang, Tuhan tetap tinggal bersama dengan orang-orang percaya. Haleluya, saudaraku ya. Jadi inilah 3 kebenaran yang dapat kita pelajari dari Mazmur 73 ayat 25 sampai 26 yang boleh menguatkan kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya kepuasan dan kekuatan hidup orang percaya. Yang pertama, sesungguhnya Tuhan Allah adalah satu-satunya yang paling diinginkan. Benaran yang kedua, sesungguhnya Allah adalah satu-satunya yang memuaskan hidup kita, saudaraku. Kebenaran yang ketiga, sesungguhnya Allah adalah kekuatan dan bagian kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 73 ayat 25 dan 26 saya bacakan lagi. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain Engkau?
Selain Kau tidak ada yang kuingini di bumi. Tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh dikuatkan dari Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Bahwa Engkaulah sesungguhnya Tuhan, bagian kami yang terpenting, yang memuaskan kami, yang memberikan kekuatan kepada kami, bahkan sampai selama-lamanya. Berkati siapapun yang melihat, mendengar tayangan Morning Spirit ini, mungkin sedang bergumul, sedang merasa lemah. Biarlah mencari Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesegaran dan peneguhan. Inilah doa hamba, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya dan tetap semangat. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.